Ma'asyiral kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haqqa syukran, dengan bersyukur yang sesungguhnya, bersyukur yang sebenarnya, karena sampai hari ini, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala tetap memelihara kita, memelihara dan menjaga kenikmatan Islam dan iman, sehingga Islam dan iman tetap terpatri di dalam hati kita ini. Iman dan Islam tetap kuat di dalam hati kita ini, sehingga dengan modal iman dan Islam, bapak-bapak jamaah sekalian mampu dan mau hadir di Masjidul Islamillah ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu ibadah fardu kita, yaitu melaksanakan ibadah fardu Jumat. Mudah-mudahan ibadah yang akan kita kerjakan, akan kita lakukan, bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan amal ibadah kita hari ini menjadi koleksi amal soleh kita yang kita dapat, atau yang dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jelas hari ini kita masih ada di dunia. Yang jelas hari ini kita masih hidup dan menjalankan kehidupan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan di dunia ini sebentar lagi akan ditinggalkan. Semua yang kita bangga-banggakan oleh ahli dunia sebentar lagi akan sirna, akan musnah. Sebentar lagi akan habis dan tinggal cerita atau kenangan saja. Hadirin, sebentar lagi akhirat akan datang di mata kita, di depan kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, pasti datang. Ternyata hadirin, di sana nanti orang yang paling mulia adalah orang-orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya dunia ini pun, sebenarnya di dunia ini pun orang yang paling mulia adalah orang-orang yang takwa. Tetapi kebanyakan manusia tidak paham, manusia itu tidak sadar. Nanti di akhirat hadirin, semua orang akan paham. Bahkan sampai orang-orang kafir pun akan paham bahwa ternyata orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia adalah orang yang paling yakin, haqqul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling tunduk, tawadhu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah orang-orang yang mulia. Sedangkan yang dibesar-besarkan oleh orang-orang di dunia ini, ternyata di sana tidak ada harganya sedikit pun. Raja-raja yang hebat, kaisar yang hebat, penguasa yang hebat,
pada hari kiamat nanti akan dikecilkan tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kecilnya seperti semut, diinjak-injak oleh seluruh manusia yang ada di padang mahsyar. Semua ini supaya manusia paham, manusia sadar bahwa orang yang paling membangga-banggakan di dunia ini pada akhirnya akan hina. Hadirin, derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh mana dia yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sejauh mana dia mengikuti baginda Nabi Muhammad, Nabi Agung yang mulia, Nabi SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah penanggung jawab siang dan malam. Syiarnya adalah ummati, ummati, ummati. Maka derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ditentukan sejauh mana dia memikirkan umatnya, sejauh mana dia merisaukan terhadap umatnya. Orang-orang yang masa bodoh, orang-orang yang apatis dengan keadaan umat adalah orang-orang yang tidak punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika dhaful iman wa laisa ba'du dzalika mithlu dzarratin minal iman. Barang siapa melihat kemungkaran-kemungkaran, hendaklah dia membasmi seluruh kemungkaran tersebut dengan kekuatan. Kalau tidak mampu atau tidak sanggup, maka dengan lisannya. Kalau tidak sanggup pun atau tidak mampu, maka dengan hatinya. Dzalika dhaful iman. Dan setelah itu tidak ada lagi derajat iman, dan itu merupakan lembutnya hati. Maknanya bahwa orang yang sudah tidak prihatin, tidak risau terhadap keadaan umat ini, maka iman dia ini sungguh sudah lemah, iman dia sudah loyo, bahkan lebih kecil daripada biji zarah. Hadirin, janganlah kita ini masa bodoh, kita ini apatis, kita apatis terhadap keadaan umat. Begitu rasa masa bodoh itu datang kepada diri kita, maka pada saat itu pula telah anjlok. Kita telah anjlok derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda orang yang punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang mempunyai rasa prihatin melihat keadaan umat. Itulah warisan para nabi alaihissalam, itulah warisan yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisan para sahabat radhiyallahu anhum, dan warisan wali-wali Allah. Imam Asy-Syahrani rahimahullah mengatakan bahwa barang siapa yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ghafir
li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma tajawaz an ummati sayyidina Muhammad. Yang artinya ya Allah ampunilah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah sayangilah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah maafkanlah umat baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk wali adal, wali yang punya derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, janganlah kita ini menjadi orang yang rugi, menjadi orang yang jatuh pailit, jatuh bangkrut, yaitu orang yang tidak mau memikirkan umat, orang yang masa bodoh terhadap keadaan umat. Jika kita masa bodoh terhadap keadaan umat, hadirin, maka akan menjatuhkan derajat kita ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung hadirin kita masih ada di dunia ini adalah negeri kita beramal, kita masih bisa bertaubat, kita masih bisa membuat perbaikan amal kita, kinerja kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa membuat amalan-amalan yang sebanyak-banyaknya, karena hari tambah hari, bulan tambah bulan, tahun tambah tahun, akhirat tambah dekat, hari ganti hari, perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah dekat, hadirin. Oleh karena itu hadirin, melalui mimbar Jumat kali ini, marilah masih segar dalam ingatan kita. Baru 1-2 minggu kita terjadi pergeseran tahun atau berakhir tahun, dari tahun 2021 menuju tahun 2022. Maka kita mencoba untuk muhasabah diri kita ini, menghitung-hitung kinerja amal kita selama tahun 2021 itu sudah maksimal atau belum. Amal soleh kita terhadap Allah, hubungan kita dengan sesama manusia itu sudah baik atau belum. Kalau memang masih kurang, ibadah kita masih kurang, sholat kita, zakat kita dan lain, mari kita coba pada tahun 2020 ini kita meningkatkan seluruh aktivitas amal kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani ya wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu